Gengs, kembali lagi di channel Iban dan di video kali ini kita akan membahas mengenai apa aja updatean di Enscape 3.2. Sebenarnya ini updateannya itu cukup sedikit dan menurut gua kurang inovatif karena sebenarnya ini dia bisa dibilang ngikutin Twinmotion. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalkan ngikutinnya dalam hal baik ya. Toh juga nanti akan membantu usernya juga supaya cepat dalam pengerjaan merendernya teman-teman. Oke, di sini jadi gue udah ada modelingnya. Sorry, ini gue modelingnya nggak pakai yang ada bangunan-bangunannya. Soalnya entah kenapa kayaknya laptop gue tuh lagi nge-lag banget ya. Kayak gara-gara apa gue nggak update ke Windows 11. Karena gue takutnya kalau misalnya di-update ke Windows 11 tuh banyak program-program yang gak kompatibel. Jadi gue masih nge-hold dulu nggak update ke Windows 11 ya. Oke, jadi pertama-tama di sini di Enscape 3.2 ini perubahannya yang paling signifikan itu adalah dari asset library-nya teman-teman. Ini sebenarnya ada dua yang krusial yaitu asset library dan juga panoramic render. Jadi kita akan bahas dua itu di video kali ini. Kita langsung masuk aja ke asset library-nya. Ini Enscape 3.2-nya, kemudian di sini kita pilih yang asset library atau klik L untuk shortcut-nya. Oke, kalau udah misalkan kebuka seperti ini, si asset library-nya, sebelumnya di sini gue pengen ngomong satu kekurangannya. Kekurangannya adalah si asset library-nya ini nggak bisa kita pindahin ke Windows-nya sendiri. Maksudnya di apa ya? Pokoknya digeser supaya bisa di move Windows-nya, bisa di stretch itu tuh nggak bisa. Teman-teman ngerti kan maksudnya ya? Untuk yang maksud gua tadi. Jadi misalkan ini kita mau gedein ke kanan, ini coba teman-teman lihat mouse gua. Kita mau gedein ke kanan nggak bisa, kita mau lepas dari ini juga nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita bikin kanan dan kiri antara modeling dan juga si Enscape-nya, nah ini bisa kita lihat di bagian kanan akan sangat menutupi worksheet daripada si Enscape-nya. Maka dari itu menurut gue masih kekurangan si Enscape. Mungkin kalau misalkan Enscape Indonesia nonton video ini bisa tolong diajukan sarannya ke Enscape internasionalnya. Nah, tapi di sini diberikan satu cara lain untuk membuka asset library supaya bisa di-move, yaitu melalui si SketchUp-nya sama seperti Enscape pada versi sebelumnya. Di sini kita ke Enscape Asset Library yang ada gambar pohon. Nah, di sini baru kebuka nih Enscape Asset Library. Dan di sini pastikan teman-teman harus connect ke internet dulu ya. Nah, ini baru kebuka. Dan di sini baru bisa kita geser-geser. Oke. Terus juga nih kita bisa kecilin sesuai kebutuhannya mau seberapa. Oh, bahkan ini nggak bisa dikecilin teman-teman, bisa digedein nih. Paling kecilnya itu maksimal segini nih, ada 4 baris gitu. 4 kolom gini. Oke, pertama-tama di sini kita masuk ke Enscape-nya lagi nih. Kita masuk ke Asset Library Enscape. Kemudian di sini pertama-tama updateannya di Enscape 3.2 adalah kita bisa nge-search dari Enscape-nya. Misalkan di bagian kanan ini kita mau cari car atau mobil. Tadi akan loading. Nah, tadi akan langsung muncul tipe-tipe mobil seperti ini. Dan di sini updateannya adalah kita tuh bisa masukin objeknya langsung di Enscape-nya. Kalau misalkan Enscape versi sebelumnya, itu kalau nggak salah kemarin gue pakai terakhir sebelum 3.2 itu 3.0, dia tuh masih harus taruhnya di SketchUp-nya. Jadi dari asset library di SketchUp tadi ini, kemudian dari sini kita pilih asetnya. Bentar, loading dulu. Nah, dari sini kita pilih asetnya, baru kita drag ke SketchUp-nya. Tapi sekarang di Enscape 3.2 ini sudah diperbarui, kita bisa langsung ngedrag si objeknya ini ke Enscape, gitu teman-teman. Itu adalah updatean salah satu daripada si objeknya. Oke, kalau misalnya kita udah taruh contohnya, terus udah gitu kita pengen cari yang lain juga bisa. Dan di sebelah kanannya search nih juga dia sudah menyediakan kategorinya teman-teman. Dia sudah menyediakan kategorinya. Di sini ada aksesoris, furniture, hospital props, people, vehicle. Kemudian di bagian kanannya juga nih ada ininya juga nih, ada sort by-nya nih. Tuh, ada adult, business, electric, mail dan lain-lain. Di sini coba misalkan kita cari yang people ya. Kita ke kategoris, kemudian kita sini pilih yang people. Oke, ini by the way gue maximize dulu supaya worksheet-nya nggak terlalu kecil ya di kanan tadi doang tuh jelek jadinya. Nah, di sini kita udah ketemu people-nya. Dan di sini gue nggak tahu ya, jujur gue nggak tahu kenapa gue berasa di Enscape 3.2 ini lebih nge-lag. Apakah memang laptop gue sudah cukup tua untuk
aplikasi Enscape ini, atau memang si aplikasi Enscape-nya yang semakin berat, gua nggak tahu deh. Nih, misalkan kita mau pasang yang ini, nah kita bisa langsung drop aja di ininya nih. Kalau udah di sini kita langsung apply changes. Oke, ini sudah jadi si objeknya. Dan di sini kalau misalnya kita balik ke Enscape-nya, bisa kita lihat dia juga sudah ketaruh. Jadi ketika kita sekarang naruh di Enscape, otomatis di SketchUp-nya juga langsung ke update. Nah, di sini kemudian kekurangan daripada si Enscape dibandingkan dengan Twinmotion dan Lumion. Di sini mobilnya ini belum bisa kita atur mau warnanya apa, kemudian lampunya nyala atau enggak, kemudian mobilnya itu pengen ada people yang pengendara pengen ada drivernya atau enggak, itu tuh belum bisa kita atur, teman-teman. Oh ya, di sini gue pengen kasih lihat dulu kalau misalkan kita rotate dari si Enscape-nya. Ini juga fitur baru nih, kita bisa langsung nge-rotate si objek-objeknya langsung dari si Enscape. Nah, ketika kita klik dia akan langsung muncul sumbu XYZ seperti ini. Hijau ini untuk muter kanan kiri, ya biru dan merah untuk muter arah sumbu lainnya lah ya. Kalau udah di sini kita langsung apply changes. Nah, ini gue juga nggak ngerti nih kenapa ngerotate doang tuh kayak nge-lag banget. Ini gue nggak tahu apakah GPU gue emang udah rusak atau gimana deh. Nah, di sini juga orangnya selain daripada rotate, kita bisa yang namanya scale. Scale atau di sini shortcutnya G. Kita tinggal klik bagian kiri, kemudian kita klik orangnya, atau kita klik si mobilnya. Tadi akan langsung berubah warna putih seperti itu, baru kita bisa scale, teman-teman. Nah, ketika dia udah menjadi putih dan muncul si sumbunya ini, baru bisa kita tarik ke atas. Ya pokoknya teman-teman ngerti lah maksud gue gimana ya cara nge-scale dan nge-rotate-nya. Ini standar banget sih, cuman memang fitur ini baru di Enscape 3.2 dia baru nambahin. Karena memang bisa dibilang si Enscape itu ngehitsnya tuh agak telat ya. Kayak dia jarang update ya di tahun-tahun atau versi-versi sebelumnya. Kemudian di sini kita lanjut lagi ke asset library di Enscape. Teman-teman lihat yang gambar pohon ini, multi asset placement. Nah, ini sebenarnya dari Twinmotion kalau nggak salah 2019 tuh udah ada ya. Kayak udah, ini 2022 berarti 3 tahun lalu kalau nggak salah tuh Twinmotion udah ada ya. Jadi ini adalah fitur yang gue bilang di awal itu, yang Enscape ngikutin Twinmotion. Cuman nggak apa-apa kalau misalkan memang yang ditiru bagus kan, kenapa enggak. Nah, di sini dibagi menjadi 3, ada rectangular selection, circular selection, dan juga bucket selection. Di sini kita langsung pilih aja salah satu, kemudian sini kita pilih dulu objek yang mau kita bikin multi placement. Di sini contohnya gue ke bagian kategori favorit, yaitu gue sudah favoritin pohon-pohonnya. Kemudian di sini kita checklist, dan bagian kanannya di sini dia akan muncul tanda centang seperti ini. Kalau udah di sini kita tinggal klik sekali untuk start point-nya, kita klik 2 kali untuk end point-nya. Dan bisa kita lihat di sini dia sudah nge-review akan jadinya hasilnya pohonnya seperti ini. Tapi di sini masih putih seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pengen yang ada daunnya, teman-teman klik yang bagian kanan nih, preview selected area. Kita tunggu beberapa saat dan dia akan kelihatan dengan daun-daunnya. Nah, di sini kemudian ada juga pilihan yang namanya density. Density itu kalau misalkan semakin kanan, dia akan semakin rimbun, akan semakin banyak. Tapi di sini lagi-lagi kekurangannya si Enscape, bisa dibilang ini nggak rimbun. Kalau misalkan teman-teman pakai Twinmotion, lu pasti tahu deh, density ke kanan tuh benar-benar rimbunnya tuh sampai padat banget. Nih kalau misalkan kita ke kiriin, dia akan cuma 2. Kalau misalkan kita ke kananin, dia nih density ya full, dia tuh cuma ada 6 apa ya, sangat-sangat nggak full ya. Kemudian di sini teman-teman bisa juga regenerate. Jadi teman-teman di sini replacement lagi si pohon-pohonnya, misalkan teman-teman berasa pohonnya posisinya kurang cocok. Ntar nih gue zoom dulu. Nah, misalkan pohonnya seperti ini, kemudian teman-teman regenerate, dia akan berubah posisi. Teman-teman klik lagi, preview selected areanya, baru kalau misalkan teman-teman sudah oke, teman-teman klik confirm placement. Kemudian lanjut di sini ada circular selection. Bedanya kalau tadi kotak, sekarang kita bulat. Kita tinggal gambar seperti ini dan langsung jadi. Tuh, density ke kanan aja dia cuma 3 pohon nih, sangat-sangat kurang lah ya, nggak full gitu lah. Kalau udah teman-teman bisa regenerate atau confirm placement, apply changes.
Dan satu lagi di sini adalah bucket selection. Oh ya, sebelum masuk situ, di sini gue pengen kasih tahu bahwa di Twinmotion di circular selectionnya itu dia tuh bisa kayak ngewarnain teman-teman. Jadi misalkan mouse kita kan bulat ini nih. Kemudian kita bisa ngatur radiusnya mau berapa, terus kita tinggal klik nih. Kita tinggal klik kalau ini kan kliknya dia cuma ngatur radiusnya, cuma ngatur diameternya. Kalau misalkan di Twinmotion dia tuh bisa kita ngegambar nge-L, entah langsung pohonnya ngikutin tuh nge-L gitu, atau misalnya nge-S lah. Seret, udah langsung jadinya nge-S. Itu keren sih. Nah, di sini yang terakhir di sini gue pengen kasih tahu yang bucket selection. Bucket selection itu tergantung daripada ininya kita nih, bidang yang kita mau kasih pohon-pohonannya. Misalkan yang ini. Tuh, dia langsung benar-benar yang di dalamnya ini doang. Jadi kita nggak usah satu-satu ngeklik ke pinggiran-pinggiran edging-edging daripada tamannya kita ya. Udah tinggal regenerate kalau misalkan mau lebih lebih bervariasi, dan di sini confirm placement, apply changes. Nah, di sini kemudian gue udah coba siapkan juga untuk bidang yang cukup random bentuknya. Dan di sini juga berhasil, kita tinggal taruh, kemudian confirm placement, apply changes. Nah, di sini bisa kita lihat dia akan langsung ke edging-edgingnya seperti ini. Cuman di sini sekali lagi menurut gua density-nya masih sangat kurang sih, teman-teman. Density padat tapi di lingkaran ini cuma dapat 4 pohon, menurut gua sangat kurang sih. Harusnya kalau misalkan benar-benar density full ya keliling benar-benar kan, mungkin tiap semeter ada pohon. Nah, itu jadi enak gitu loh ngaturnya. Oke, itu untuk aset library teman-teman. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke panoramic view. Nah, ini panoramic view juga sebenarnya jarang gue pakai, tapi di updatean Enscape ini cukup diunggulkan. Jadi ya udahlah, gue kasih tahu juga aja ke teman-teman, barangkali teman-teman pengen pakai. Oke, jadi di sini pertama-tama kita ke view management atau F untuk shortcutnya. Kemudian di sini kita pilih yang namanya batch rendering. Nah, pastikan di sini pertama-tama teman-teman sudah menyiapkan scene-nya, scene 1, 2, 3. Jadi ini tuh intinya kita pengen buat kayak Google Maps, teman-teman. Kita klik ke satu titik, kita masuk ke sana, kemudian kita putar, kita klik ke scene berikutnya, masuk ke sana, kita putar lagi untuk lihat panoramanya. Nah, di sini di batch rendering kita langsung checklist aja mau scene berapa yang dirender, dan sebelum dirender image kita klik yang bagian bawah ini yang ada tanda panah bawah. Kita klik render monopanorama. A few moments later. Gengs, ini udah kelar untuk render panoramanya, cuman mohon maaf ternyata yang tadi gua maksud itu dia harus yang resmi, karena kebetulan gue ini tidak resmi, maka dari itu gua nggak bisa jalan ke satu titik seperti Google Map itu. Nih kalau misalnya udah kelar render tuh dia ini teman-teman ke upload management. Ntar teman-teman pilih nih yang unknown. Nah, ini akan langsung muncul si panoramanya satu-satu. Kalau misalnya teman-teman pengen download atau buka di HP juga bisa. Teman-teman klik yang titik 3 ini. Teman-teman bisa klik yang open browser, copy link, QR, atau teman-teman download juga bisa. Jadi misalnya di sini teman-teman open ini in browser, dia akan jadi seperti ini. Nah kalau misalkan teman-teman punya akunnya, ntar teman-teman di sini ada muncul titik nih. Di mouse gue ini ada muncul titik yang scene 2, scene 3. Ketika teman-teman klik, ntar ke zoom, di situ panorama, kemudian ke scene 3, ke zoom, panorama lagi. Sama satu lagi itu yang terakhir, tambahan di asset library, tadi gue belum kasih tahu bahwa cukup banyak objek-objek yang menarik yang baru, yang disediakan oleh Enscape 3.4 ini teman-teman. Ntar gue langsung percepat aja videonya, sekalian kita closing. Oke teman-teman, kayak itu aja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!